ada datanya di di handphone, di mana handphone itu disita oleh penyidik. Jadi kita udah minta tolong nanti BAP-nya untuk membackup keterangannya, ada chattingnya semua ada di situ, nama-nama itu ada di handphonenya. Oke, 26 nama dan lain-lain. Dan lain-lain itu di dalam BAP ya. Aha. Itu orang-orang besar semua di posisi-posisi tertentu atau memang ada keterlibatan yayasan di sana, Bu Elsa? Orang-orang besar ya. Orang-orang besar. Dan di mana itu pertama diminta untuk bisa diperiksa, dipanggil dan diperiksa nama-nama itu, sehingga akan terbuka titik-titik mana yang dijual belikan oleh siapa. Karena kan ceritanya kan yang membuat sistem itu untuk mendeteksi ini adalah Pak Sony. Sehingga pakai digital kan. Nah, siapa yang menginginkan itu kan masuk dalam proses itu. Yang memiliki akses juga. Akses dan animonya kan banyak. Karena berlebihan akhirnya ditutup, dibukalah 2 akun. Akunnya Pak Dadan, ketua, dan akunnya Pak Sony. Sehingga di situ memang sudah full, tapi kan ada titik-titik yang belum terpenuhi, masih kosong. Ya, karena kesulitan ya, MBG itu dapurnya kan minimal punya modal 1,5 sampai 2 M. Nggak semua orang punya. Nah, tentunya jadi baliknya kan kok. Dan Presiden minta percepatan. Sehingga dilakukan siapa yang masuk ke sana. Nah, ternyata banyak yang minta banyak gini ya, poin titiknya. Ternyata setelah dapat laporan Pak Sony, titik-titik itu tidak dibangun MBG, dijual belikan. Itu mungkin masalahnya. Oke, Bu Elsa, Pak Sony merasa ada titik-titik diperjualbelikan. Posisi Pak Sony, dia merasa tidak bersalah atau dia memang mengajukan diri menjadi justice kolaborator agar biar semuanya yang terlibat kena. Kenapa cuma saya, begitu Bu? Dia tidak mau ditimpakan ke dirinya karena dia tidak terlibat terhadap jual beli titik. Semua kesalahan sepertinya ditimpakan kepada klien saya, dan dia ingin membuka ini supaya tahu siapa yang melakukan hal ini. Dan itu bisa dilihat dari servernya, yang anggotanya dia yang 8 orang ini. Oke, siapa saja yang masuk ke sana yang memiliki akses yang misalnya meminta sehingga ditulis atensi. Atensi A, atensi B, atensi C, dapat sekian ini. Nah, ternyata di lapangan apakah mereka memenuhi syarat? Ada katanya ada misalnya yayasan yang terbang, daerah-daerah tertentu kan nggak punya uang, sehingga mereka cari investor, yayasannya karena pada yayasan tuh murah ya bikin yayasan tuh. Tapi bisa-bisanya mereka ambil yayasan di Jawa terus jadi di istilahnya Pak itu yayasan terbang. Baru dibangun. Lokasinya di mana, dibangunnya di mana. Itu pun Pak Sony tahu dari lapangan dan laporan kepada dirinya. Iya. Begini Bu Elsa, berarti selama ini Pak Sony tahu ada praktek seperti itu, tapi kenapa tidak dilaporkan saja Bu kalau merasa janggal? Belum selesai kan Pak Sony kan membuat sistemnya kan baru waktu awalnya kan berantakan itu. Dibikinlah sistem ya belum sampai terjadi baru dapat laporan tapi kan belum bisa melakukan tindakannya. Belum sempat ya maksud saya. Belum sempat. Baik, saya ke Mas Heri. Mas Heri, rencana dari Pak Sony ini kan melakukan justice kolaborator begitu ya. Syaratnya apa sih untuk menjadi JC ini? Ya, mudah-mudahan yang kita bahas bukan lagu MBG ya. Yang lebih viral kan lagu MBG. Tapi dicari loh yang bikin. Dicari ya. JC itu kan kepanjangan justice kolaborator. Ada syarat untuk menjadi JC yang harus dipenuhi. Kita harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Di pasal 10 tepatnya ya. Bahwa JC itu berarti pelaku
bagian dari pelaku, tapi bukan pelaku utama. Harus mengakui bahwa dia terlibat. Nah itu bagian penting juga, Mas Reza, bahwa harus ada pengakuan bahwa dia bersalah kan, agar masuk ini barang ini jadi JC. Yang kedua, ada informasi yang diberikan yang punya nilai guna dalam mengungkap perkara tersebut, sehingga harusnya dia bisa mengungkap peran yang lebih besar daripada dirinya. Kalau dia beranggapan bahwa di poin pertama dia bukan pelaku utama, kan kira-kira begitu. Nah, sehingga memang dalam konteks ini kita mendukung arah JC itu, tapi jangan sampai JC ini kemudian tidak ada batu ujinya. Karena untuk kemudian mendapatkan JC, orang ini pasti kan punya tujuan awalnya kan, ingin mendaftarkan dirinya menjadi JC atau mengatakan dirinya sebagai JC karena ada hak yang mereka peroleh nantinya. Hak itu berkaitan dengan kepentingan pribadi yang mengajukan juga menurut saya. Apakah dia ingin mendapatkan keringanan hukuman, satu. Yang kedua, misalnya mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan lain sebagainya. Maka tentu kualifikasi dan batu uji untuk menjadi JC ini menurut saya harusnya tidak mudah gitu ya. Kalau memang ternyata pengakuan bersalah dan misalnya ada keterlibatan, bahkan harus diungkap siapa saja yang terlibat di sana, gitu kan? Sehingga memudahkan penyidikan ini untuk mengungkap perkara ini sampai ke akar-akarnya. Mas Heri tadi juga Anda mengatakan bahwa yang bisa menjadi JC itu bukan pelaku utama. Kalau Pak Sony ini posisinya seperti apa? Apakah bukan pelaku utama? Sementara dia dengan dua pimpinan lainnya itu tersangka. Pimpinan tertinggi Pak Dadan juga sudah jadi tersangka. Siapa sebenarnya yang pelaku utama yang dimaksud? Iya, kalau kita hanya membaca dari struktural, mungkin pembacaan secara normatif kita tentu yang menjadi ketua dan wakil ketua. Kira-kira begitu. Tapi tentunya kan dalam pelaksanaan tidak seremeh-temeh itu kan. Bu Elza lebih memahami sebagai kuasa dari tersangka. Jangan-jangan ada invisible hands yang disebutkan yang kita belum tahu sampai pada pagi hari ini kita bicara belum terbuka di publik siapa kemudian pihak-pihak yang bisa mengintervensi tadi karena isu terkait dengan kebijakan di MBG ini kan bicara tentang mekanisme dari perencanaan ya pengadaan distribusi sampai kepada pengawasan. Nah, di level mana yang kemudian dikatakan ada jual beli titik SPPG tadi, kemudian ada markup mungkin di sana, ada afiliasi dengan yayasan yang kemudian melibatkan aktor di luar dari dua nama yang sekarang lagi jadi fokus pembicaraan di MBG tadi. Nah, masalahnya kalau ini hanya upaya untuk mengatakan bahwa akan membuka praktik busuk dalam tanda petik tadi ya, hanya di awal saja, tapi kemudian ternyata tidak sampai pada adanya terungkapnya aktor-aktor lain, saya rasa ini yang penting untuk di-highlight nanti dalam penilaian JC tersebut kan, karena orang untuk menjadi JC emang menjadi hak masing-masing orang untuk mengajukan, tapi untuk kemudian dapat dinilai dan kemudian dilekatkan sebagai JC menurut saya ini yang penting. Saya yakin Bu Elsa juga pasti sudah berpikir keras kan bagaimana caranya agar pengajuan JC tersebut ya memenuhi syarat tadi kan. Nah, yang kita harapkan semua ada transparansi, ada keterbukaan tadi, ada hal yang kemudian tidak ditutup-tutupi dari proses itu, dan kemudian tata kelola dari MBG ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai hanya sibuk menangkap aktor-aktor yang diduga merusak MBG-nya. Karena kalau kita lihat dalam konteks kebijakan, mohon maaf lahir dan batin ya, walaupun lebaran udah lewat ini. Tapi begini, bahwa kebijakan itu yang kita khawatirkan kebijakannya baik, tapi ketika kebijakan itu dibuat dalam konteks ada penggunaan anggaran negara yang besar, kemudian aktor-aktor pelaku kejahatan ini sudah merencanakan bahkan sebelum kebijakan itu bergulir. Nah ini kan tadi pemilihan tentang siapa yang mendapatkan dapur dalam 10 titik. Karena saya nggak kurang tahu tepatnya gitu ya. Tapi dapur MBG ini kan sepertinya tidak murah Ibu Elsa ya. Satu tempat saja dapur itu misalnya mungkin miliaran, entah 1,5 sampai 2 M tadi yang saya sempat perbincangkan dengan Bu Elsa. Pertanyaannya kalau memang ini untuk kesejahteraan, rakyat mana yang mampu untuk menguasai hal itu? Nah ini kan berarti kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sana untuk menjadi mitranya MBG. Nah syarat dan itu ada aturannya nggak? Bagaimana cara seorang itu bisa memperoleh? Ini menurut saya harus transparan ya, agar semangat dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo itu nyata, ya sampai kepada konteksnya ada kesejahteraan. Karena kan harapannya sebenarnya bagaimana kemudian ini mendorong ekonominya menjadi bergerak, begitu kan? Kalau hanya di lingkaran penguasa dalam tanda petik, ya apanya yang bergerak begitu? Jadi kritik kita sebenarnya terhadap hal itu bukan kita a priori terhadap
MBG-nya secara umum begitu Iya, ya, tapi harus ada perbaikan tata kelola. Betul. Supaya hal ini tidak kembali terulang begitu ya. Saya ke Bu Elsa dulu. Dengan mengajukan diri sebagai JC, apakah artinya Pak Sony mengakui tindak pidana yang dilakukan ini, termasuk juga mengakui bahwa bukan otak di balik kasus korupsi MBG ini, Bu Elsa? Kita kan baru BAP hari Kamis jam 4:30 sampai jam 8 itu nggak ada cerita mengakui atau enggak, tapi dia menjelaskan kan, menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari penyidik, dan ini baru taraf awal, dan kemudian juga menjelaskan nama-nama yang harus dipanggil dan diperiksa untuk membuka terbukanya perkara ini secara detail, dan ini bukan strategi untuk menghindarkan, ada strategi untuk meringankan hukuman atau enggak. Yang penting dia sudah menjelaskan, dia malah sebelum di BAP pun dia mengatakan, Bu Elsa, ini gimana nih, nama dia udah, ternyata satu malam itu dia udah tulis-tulis nama-nama semuanya. Apakah saya ungkapkan? Terus saya bilang harus diungkapkan, karena masalah jual beli titik itu dia sendiri baru dapat laporan dari orang-orang, dan saya belum bisa lah sampai ke sana ceritanya ya, karena itu masih belum masuk dalam BAP, tapi sebagian udah masuk. Terus akhirnya saya bilang, buka aja Pak, gimana datanya ada semuanya di HP-nya itu pun disita. Terus saya sudah minta kepada penyidik, tolong HP itu jangan dihapus, karena di situ ada data-data penting. Oh enggak dihapus, cuma diambil aja datanya. Nanti saya bilang dalam kita menjelaskan itu semua ada bukti, jadi bukan strategi untuk meringankan hukuman atau enggak. Kita kan itu terlalu jauh kita ke sana. Yang penting dia akan kooperatif dan menjelaskan semuanya, tidak ada yang ditutupi. Siap mengungkap kasus ini secara terang benderang, Bu Elsa, tapi karena posisinya betul. Pak Sony sekarang tersangka, artinya apakah siap memenuhi salah satu syarat JC, ya ini harus mengakui lebih dahulu perbuatannya, Bu? Kan belum sampai ke sana ininya. BAP-nya gitu. Tapi sampai ke sana, baru berapa 4:30 sampai jam 8 tuh mungkin baru 7, baru 10, kan itu masalah pertanyaan awal-awal itu. Tapi dia sudah menjelaskan untuk kasus ini terbuka, tolong ini juga dilakukan pemanggilan nama-nama ini. Jadi belum sampai ke titik masalahnya, Mbak. Oke, tapi Bu Elsa, soal orang besar yang akan diungkap di kasus ini, kalau nama saya yakin Bu Elsa tidak mungkin menyampaikannya di sini secara terang benderang. Tapi siapa, Bu? Artinya dari eksekutifkah, legislatifkah, sama-sama anggota kabinetkah, atau bagaimana, Bu Elsa? Wah, ada dari segala bidang ya, dan itu sudah di dalam BAP, Mbak. Sudah dalam BAP, bukannya kita baru akan menjanjikan kejaksaan bahwa akan GC, tujuannya begini, enggak ada. Tapi kita harus menjelaskan, saya juga menyatakan kepada Pak Sony, jelaskan sejelasnya supaya mengerti. Karena ini sistem tentang titik ini dulunya nggak pakai sistem, jadi semeraut. Dan juga untuk mendapatkan Bapak Presiden ingin dilakukan percepatan. Nah, untuk percepatan itu kan untuk bikin dapur aja antara 1,5 sampai 2 M itu tidak mudah, karena orang-orang itu di daerah-daerah belum tentu punya dana sekian, walaupun nanti bisa pinjam dari bank gitu ya, tapi kan itu duit besar. Dan karena membuat percepatan supaya tidak semeraut, dibikinlah sistem digital yang namanya portal. Kita baru menjelaskan masalah portal, Mbak. Oke, baik. Jadi yang dibahas baru masalah portal, tapi bicara orang besar tadi, karena Bu Elsa juga bilang sudah dalam BAP. Ya, sudah dalam BAP. Ya, sudah ada nama-nama di BAP itu.
Pak Sony saja jabatannya sudah sangat tinggi sebagai wakil kepala BGN pada saat itu. Artinya nama yang diungkap lebih tinggi jabatannya dibandingkan Pak Sony. Iya. Masih di BGN juga? Di luar BGN juga? Di luar dong. Di luar BGN. Artinya di BGN kan yang paling tinggi Pak Dadan. Nomor 2 dia. Ya, yang artinya berarti ada nama lain di atas Pak Sony yang berani diungkapkan Pak Sony ya, Bu Elsa? Sudah. Memastikan itu. Sudah. Pak Laude, tadi Bu Elsa bilang bahwa nama besar itu bahkan atasannya Pak Sony. Di atas Pak Sony, di atas Pak Dadan, di luar BGN. Nah, bagaimana Pak Laude, kalau sebagai JC agar status JC-nya bisa dipenuhi, apa saja yang harus dilakukan Pak Sony dalam posisi ini? Ya, salah satunya itu adalah sebenarnya itu justice collaborator itu salah satunya bukan pelaku utama biasanya. Kalau waktu kami di KPK ya. Jadi kalau misalnya dia bukan pelaku utama, terus dia ingin membantu proses penyelidikan dan penyidikan, biasanya bisa dipertimbangkan untuk menjadi justice collaborator. Namun demikian, kalau misalnya betul-betul beliau ingin menjadi justice collaborator, ya kita syukuri saja dan mudah-mudahan itu bisa mempermudah investigasi kasus ini. Karena kasus ini sebenarnya kan seluruh Indonesia juga sudah melaporkan gitu. Sudah melaporkan bahwa kasus ini itu syarat dengan konflik kepentingan dan korupsi. Misalnya nih anggota DPR, misalnya di Sulawesi Selatan saja di mana saya berada. Anaknya itu dia menguasai berapa dapur itu. Ayahnya anggota DPR seperti itu. Dan kalian di Kompas TV sudah tahu juga semuanya. KPK sudah mengeluarkan studi ada 8 titik rawan. Itu juga sudah dilakukan. Adik-adik di ICW misalnya keterlibatan TNI dan keterlibatan Polri gitu di dalam pengadaan dapur-dapur ini, itu juga sudah ada laporannya dan semua sudah diketahui. Makanan yang seharusnya dimakan itu misalnya harganya 10.000 atau 12.000 yang diterima oleh anak-anak di sekolah itu mungkin kualitasnya tinggal 5.000-an atau 6.000-an seperti itu. Jadi proyek ini adalah proyek yang paling saya bisa katakan itu ya, proyek yang paling banyak menghambur-hamburkan uang dan potensi fraud dan penggelembungan dananya itu betul-betul sangat masif. Dan bayangin saja, ini adalah proyek terbesar sekarang di Indonesia seperti itu. Jadi pertanggungjawabannya eksekutif, Menteri Keuangan juga harus diperiksa kali. Ini kok begitu bisa seperti itu. Yang kedua, DPR membiarkan saja seperti itu, tidak pernah ada evaluasi yang berarti yang dikeluarkan oleh orang-orang di eksekutif. Itu di tingkat pusat, belum lagi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten sampai di lapangan. Yang berikut lagi adalah aparat penegak hukum. Ini menurut studi dari adik-adik di ICW itu misalnya ada keterlibatan yayasan-yayasan di bawah Bayangkari gitu kan. Ada juga keterlibatan dari TNI, ada juga keterlibatan dari Korps Adiaksa sendiri gitu. Bahkan oleh Presiden sendiri dikatakan bahwa keberhasilan membangun Polri itu diapresiasi dan TNI diapresiasi karena berhasil membangun dapur-dapur MBG. Dan itu saja itu sudah aneh sebenarnya. Itu kan bukan tupoksi polisi dan tupoksi tentara, apalagi kejaksaan dan tupoksi yang lain gitu. Jadi betul-betul maksud saya ini proyek MBG ini adalah proyek mubazir yang uangnya itu paling banyak diselewengkan. Nah, dari sinilah harus dimulai oleh Kejaksaan Agung untuk menyelidiki lebih dalam lagi, menyidik lebih dalam lagi. Saya ke Bu Elsa. Tadi Pak Laude menyebut ada berbagai unsur yang harus diperiksa. Adakah nama-nama dari jajaran menteri maupun DPR yang sudah masuk di daftarnya Pak Sony saat BAP, Bu Elsa?
sudah ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang 26. sistemnya untuk sistem untuk eh, digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony. Sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa, ini jadi nama-nama itu diperiksa apakah di situ Pak eh, eh, ketelitian dari Pak Sony semua yang nama atensi yang mengusulkan terhadap dapur-dapur itu, permintaan dapur itu ditandai ditandai sama ini si A sekian dapur, di sini sekian dapur, sekian titik gitulah. Satu yayasan itu kan 10 dapur. Nah, di situ dengan dia membuka dan datanya ada di handphone dan juga ada cat-catnya semua, itu kan ada bisa dibuat penelusuran oleh jaksa dan bisa melihat siapa yang melakukan jual beli Ah, titik itu jual beli. Nah, kalau Pak Sony itu diam, otomatis kan tidak bisa terbuka. Justru kuncinya di ya. Pak Sony. Dan alhamdulillah Pak Sony dengan kita sudah berembuk, saya bilang Pak Sony buka aja. Nanti semua ditimpangkan Pak Sony. Semua itu beritanya di luar sudah mengatakan Pak Sony yang melakukan itu. Buka. Nah dia memang risau. Risaunya nah gimana Bu keselamatan saya. Hmm. Terus anak-anak saya. Terus karena saya bujuk-bujuk dengan teman saya Krisna. Akhirnya dia bilang udahlah Bu Elsa saya siap mati. Saya bilang jangan begitu. Itu ucapan menjadi doa. Kita akan Oke. melakukan satu LPSK. Tapi siap untuk itu ya, Bu. Menyedihkan. Tadi Jadi Bu bukan Elsa. mengaku aja, dan ini siap mati kok dia. Dan risikonya tadi bahkan sudah disiapkan, sudah proyeksikan juga apa risiko terberatnya dalam mengungkapkan kasus ini. Tadi Bu Elsa mengungkapkan Iya. bahwa dari 26 nama tadi ada nama menteri, nama anggota DPR di sana, Pak Laude. Jangan, berarti kan Anda Ada atau tidak, Bu? nggak mau ngomong. Saya mau mengonfirmasi Bu Oke. Elsa, adakah nama menteri dan anggota DPR seperti pertanyaan saya tadi di antara 26 nama itu, Bu Elsa? Saya belum bisa bicarakan itu. Itu kan Oke. BAP. Oke. Sifatnya pro justisia konfidensial, jadi nggak bisa. Nah, kalau begitu saya tanyakan ke Pak Laude. Kalau untuk kasus sebesar ini, tidak mungkin hanya berhenti di BGN saja. Tadi Bu Elsa juga mengatakan bahwa ada yang lebih tinggi lagi dari Pak Sony. Kalau kita melihat konstruksi saat ini, siapa saja yang mesti diperiksa dalam kasus ini, Pak Laude? Kalau di atas jabatannya, di atas BGN, di atas pimpinan BGN. Ya, berbeda dengan proyek-proyek lain. Ini kan proyek ini itu makanan bergizi gratis ini itu melibatkan lintas kementerian. Lintas kementeriannya itu kan ada Kementerian Dalam Negeri di situ, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Kesehatan bahkan untuk mengecek dan lain-lain sebagainya seperti itu tentang hygiene dan lain-lain seperti itu. Jadi memang harus diperiksa semua. Yang saya takut dan Bu Elsa itu harus jangan sampai ini dilokalisir kasusnya oleh kejaksaan. Seperti itu. Jadi itu Ya. kita harus mengungkapkan, dan oleh karena itu saya bilang kalau betul-betul Pak Sony serius itu diungkapkan ke publik saja. Siapa ini orang-orang, baik itu di legislatif maupun di yudikatif gitu. Seperti itu. Pak Laude tadi kan Bu Elsa mengatakan kalau di BAP namanya itu pro justisia tidak bisa diungkapkan ke publik. Tapi Pak Laude tadi menyarankan lebih baik dibuka saja ke publik. Nah, bagaimana ini jalan tengahnya kalau dari sisi Pak Laude? Ya, jadi memang kan sekarang ini masih dalam pro justisia. Tetapi itu nama-nama itu kalau seandainya hilang di tengah jalan dan tidak pernah sampai ke pengadilan, nggak ada gunanya itu Bu Elsa. Seperti itu. Oleh karena itu
akan lebih bagus terang benderang saja. Wah, siapa sih yang melakukan pengarahan, siapa yang mengatur, kalau betul-betul ada orang yang diatur dan tidak bisa apa namanya, yang tidak bisa ditolak permintaannya oleh Pak Sony. Walaupun sebenarnya itu agak aneh juga sih, sebenarnya kan beliau itu mantan polisi ya, jenderal. Kalau kita disuruh melakukan suatu kejahatan, terus kita laksanakan, nah itu is another crime gitu. Ya seperti itu. Oh tapi ada kekuatan yang besar, ya sebutin aja. Kalau misalnya ada seperti itu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bu Elsa, silakan ditanggapi dulu tadi saran dari Pak Laude untuk Iya, mengungkap. kan saya sudah sampaikan, baru kita kan BAP itu cuma sebentar, kan waktu itu hari Kamis Pak Sony itu kan puasa dan dia dimulai 4:30, kemudian sholat maghrib dan kita selesaikan jam 8. Jadi baru berapa pertanyaan. Jadi baru meminta nama-nama ini dipanggil. Tapi belum sampai keterlibatannya yang saya ketahui. Jadi masih mentah, tapi nama itu sudah kita sampaikan. Oke. Jadi saya nggak mau saya ungkapkan, berarti saya melakukan fitnah sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sabar bukannya nanti di lokalisasi, kita juga kita bikin bukti-bukti itu kita taruh di luar, jadi nggak bisa. Jaksa juga kelihatannya, penyidiknya juga mengatakan sangat gembira dengan kooperatif dan menjelaskan yang kita tidak tahu menjadi terang tahu, sehingga Pak Sony sudah melakukan suatu sistem dari digital itu dengan anak buah dan sudah diberi tanda jika nanti kan di mana penjualan titik-titik itu kan bisa dilihat. Itu misalnya atensi A mengambil 1000 titik. Nah, di pemberian itu ada penjualan titik atau enggak, kan gitu. Jadi harus diperiksa orang-orangnya semua. Di situ baru terungkap semua. Tapi kalau Pak Sony itu tidak bicara, tidak mengajarkan, memberitahu bagaimana sistemnya, bagaimana mendeteksi, kan berarti buta itu jaksanya. Baik, artinya perkembangan penyidikan ini akan jadi tahap yang sangat penting untuk menuju ke nama-nama tadi, siapa-siapa saja yang terlibat, bahkan tadi di atas pimpinan BGN yang akan diungkap oleh Pak Sony. Terima kasih Bu Elsa. Seluruh Indonesia ya ini ada semua nama-namanya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia tadi ada nama-namanya yang terlibat dan sudah ada di tangan Pak Sony, siap untuk diungkap. Ini tangan Pak Sony sudah dalam BAP. Sudah di BAP ya, sudah dicatat oleh Pak Sony di dalam BAP. Nah, siapa-siapa saja sampai di tingkat mana ini bisa diungkap aktor di balik ini, kita akan tunggu. Usul ya. Singkat saja Pak Laude. Usul itu akan lebih bagus biasanya kalau seandainya ini kan dari kabupaten, provinsi sampai seluruh Indonesia nih bilang Bu Elsa tadi. Mungkin sudah saatnya itu ada pembagian gitu. Ada pembagian, jangan hanya fokus di Kejaksaan Agung. Cukuplah orang-orang yang Jakarta saja. Tapi Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Negeri kalau bisa dikerahkan semuanya supaya itu terang benderang kan. Supaya juga masyarakat tidak merasa, karena terus terang ini tuh adalah kalau di dalam definisi undang-undang tindak pidana korupsi ini tuh kan untuk hajat hidup orang banyak. Kalau tentang hajat hidup orang banyak itu pasti harus maksimum itu hukumannya 20 atau bahkan seumur hidup bisa, karena ini adalah soal hajat hidup orang banyak seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Sony betul-betul pengen semuanya selesai demi kepentingan hajat hidup orang banyak, itu kita perlu apresiasi. Dan oleh karena itu saya pikir semacam Bu Elsa, jangan sampai APH-nya malah melokalisir ini barang. Jadi tidak. Kita nggak mau, karena kita nggak mau ditimpain
Ya, baik. perbuatan Jadi yang bukan nanti di kita perkembangan lakukan. penyidikan harus dibongkar, jangan hanya dilokalisir di Ya. satu masalah saja, tapi juga dibongkar secara tuntas, nama-namanya diungkapkan tanpa ada yang ditutupi. Terima kasih Bu Elsa Syarif, kuasa hukum Sony Sonjaya. Terima kasih Pak Laude Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam. Selamat malam. Berikut